Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil hadi ila tariqil qawim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk mengkaji kaidah nahi. Di pertemuan yang sebelumnya sudah saya sampaikan tentang kaidah amr. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kaidah nahi akan kita kaji dari 3 aspek. Yang pertama aspek pengertian, yang kedua aspek bentuk sigot atau lafadznya, dan yang ketiga dari kaidah nahi itu sendiri. Yang pertama pengertian nahi, yakni tolabut tarki minal a'la ilal adna. Jadi ini kebalikan dari kaidah dari pengertian amr. Kalau amr tolabul fi'li minal a'la ilal adna, kalau nahi tolabut tarki minal a'la ilal adna. Jadi nahi adalah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Nah, di sini yang dimaksud lebih tinggi kedudukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih rendah adalah manusia atau umat Islam yang sudah mukallaf. Kemudian bentuk sigot atau lafadz nahi ada 3. Yang pertama fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahi. Jadi ada fi'il mudhari' di sini sebagai contoh dalam surah Al-Isra ayat 32. Ada kalimat taqrabu didahului dengan la nahi, lam yang menunjukkan larangan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu, wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati azina, perbuatan zina. Ini berarti menunjukkan larangan. Maka para ulama fikih menghukumi perbuatan zina sebagai perbuatan yang haram. Yang kedua fi'il mudhari' yang didahului dengan la nafi. Contohnya dalam surah Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, ini para ulama juga menafsirkan ayat ini ada beberapa perbedaan, di antaranya bahwa yang tidak boleh menyentuh Al-Quran adalah orang-orang yang non-muslim, karena otomatis mereka tidak suci. Ada yang mengatakan kalau orang yang muslim berarti dia sudah suci, maka boleh menyentuh. Tapi ulama Syafi'iyah tidak sekedar itu, walaupun muslim tapi kalau dia sedang hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, berarti tidak kategori orang suci, berarti tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, ini beberapa ulama memang ada khilafiyah, perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kita meyakini yang mana, kita ikuti tapi mengetahui dasarnya. Yang ketiga lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan suatu perbuatan. Ada kalimat-kalimat yang langsung mengharamkan, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 23 Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, ini menjadi dalil tentang mahram nikah, wanita-wanita yang haram dinikahi. Dalam ayat yang tertulis di sini, yang haram dinikahi adalah ibu-ibumu. Hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kamu sekalian, ummahatukum, ibu-ibumu, dimaksudnya diharamkan untuk dinikahi. Masih ada wanita-wanita lain yang termasuk mahram, kelanjutan dari ayat tersebut. Kemarin di kelas 11 sudah kita kaji. Di antaranya wa banatukum, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan anak-anakmu, anak perempuanmu, wa akhwatukum, dan saudara perempuanmu, dan seterusnya. Nah, intinya bahwa lafal nahi itu ketika ada lafaz atau kalimat yang langsung menunjukkan larangan atau keharaman.
Yang ketiga anak-anakku tentang kaidah nahi. Langsung saja di sini kaidah nahi ada empat. Yang pertama al aslu fin nahyi lit tahrimi. Ini juga kebalikan dari kaidah pertama amr. Kalau kaidah amr al aslu fil amri lil wujubi. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib, tapi kalau nahi kebalikannya, al aslu fin nahyi lit tahrimi. Pada dasarnya nahi itu menunjukkan pada haram. Maksud dari kaidah ini adalah apabila dalil itu isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Sebagaimana contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 11. La tufsidu fil ardi, la tufsidu fil ard. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini la-nya la nahi, lam larangan. Sigot lafadz nahi selain untuk haram sesuai dengan korinahnya atau keadaannya, alasannya, dan situasinya. Ini bisa didalami dari berbagai pendekatan, baik teksnya maupun konteksnya. Nah, ini sesuai dengan korinahnya terpakai juga untuk beberapa makna. Di antaranya yang pertama karohah atau lil karohah, artinya makruh, seperti sabda Nabi wala tusallu fi a'tanil ibili. Dan janganlah kamu sholat di kandang unta. Nah, ini sholat di kandang unta maksudnya kalau pakai sajadah suci terus digelar sholat, ini tidak haram tapi makruh, dan Kanjeng Nabi menyarankan untuk sholat ya jangan di tempat-tempat yang kotor lah, maksudnya seperti itu. Yang kedua tahqir, lit tahqiri, artinya meremehkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 88. La tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum. Jangan sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang-orang yang kafir. Maksudnya kita dilarang oleh Allah untuk meremehkan nikmat yang sudah kita terima, ya. Keimanan kita itu jauh lebih berharga daripada kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Maka jangan sampai kita iri dengan orang kafir, loh dia kok malah hidupnya serba berkecukupan, saya yang muslim kok tidak berkecukupan. Misalnya ini berarti Allah sudah menyampaikan kita remehkan saja, ya. Jangan terlalu melihat hal-hal yang terkait dengan keduniaan saja. Maksudnya remeh saja sama orang-orang kafir yang saya beri nikmat. Nanti kamu akan lebih bahagia di akhirat lah. Kira-kira seperti itu. Yang berikutnya bayanul akibah, li bayanil akibah, artinya menerangkan akibat. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Nah, ini menerangkan akibat. Nah, maksudnya adalah tapi di situ Allah mengarahkan kepada pikiran kita, kepada pemahaman kita untuk jangan kagetan. Wah, mati syahid ya mati, sesudah mati ya wis ra ono gunane, tidak. Allah menghidupkan mereka dan memberikan rezeki yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya irsyad, lil irsyadi, atau menjadi petunjuk. Contoh dalam surah Al-Maidah ayat 101. La tas'alu an asya'i in tubdalakum tasukum. Jangan kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Nah, ini Allah memberi petunjuk kepada kita. Rasa kokean takon. Artinya Rasulullah adalah makhluk sempurna, mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan syariatnya, ya kita ikuti. Maksudnya jangan terlalu
banyak bertanya, misalnya kenapa harus sholat, kenapa harus yakin kepada Allah. Itu malah dijelaskan pun kadang kalau kita hatinya sudah tidak bisa menerima, ya sulit untuk menangkap penjelasan dari Rasulullah. Berikutnya berdasarkan korinahnya, nahi atau la nahi juga bermakna doa, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau hukum kami, in nasina aw akhtana, jika kami lupa atau kami bersalah. Nah ini la-nya ini berupa doa, ya Allah janganlah engkau hukum kami. Nah karena doa, maka ungkapan kita ketika membaca ayat ini atau ketika melafalkan, ketika berdoa, maka selayaknya harus dengan ungkapan yang penuh permohonan karena berisi doa. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6, ini litta'is, membuat putus asa. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Nah, ini putus asa maksudnya, wah saya memang sudah tidak mau iman kepada Allah karena situasi saya, keluarga saya, berbagai alasan. Itu artinya putus asa untuk mengimani Allah. Nah ini tidak diperkenankan, namanya litta'is. Yang terakhir lil i'tinas, artinya menenteramkan, sebagaimana perintah Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Allah memberi jaminan kita nggak usah banyak bersusah payah atau bersedih hati, bahwa Allah selalu beserta kita. Nah ini kata-kata lafadz lam, la ini juga bermakna menenteramkan, la tahzan, jangan bersedih. Anak-anakku, kita lanjutkan kaidah kedua dari nahi, yakni al-aslu fin nahyi yaqtadil fasadi mutlaqan. Pada dasarnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Contoh sabda Nabi, kullu amrin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap perkara yang tidak ada perintah kami maka tertolak. Ini maka karena dilarang, maka ini yang tidak ada tuntunannya harus ditinggalkan. Ini tentang kaidah yang kedua, bahwa nahi itu mengakibatkan kerusakan secara mutlak. Yang ketiga, al-aslu fin nahyi yaqtadit tikrar al-aslu fin nahyi yaqtadit tikrar mutlaqan. Pada dasarnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa secara mutlak. Contoh firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ini berlaku untuk terus, selama dalam keadaan mabuk seperti itu maka tidak boleh melaksanakan sholat. Yang terakhir, kaidah keempat, an-nahyi anisyai amran bididdihi. Larangan terhadap sesuatu itu berarti perintah kepada kebalikannya. Sebagai contoh, firman Allah dalam surah Luqman ayat 13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maksud dari ayat tersebut atau dari la nahi yang ada di ayat itu adalah larangan untuk mensekutukan Allah. Berarti karena larangan mensekutukan, otomatis ada perintah kebalikannya, yakni mentauhidkan atau mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan an-nahyi anisyai'in amron bididdihi.
Larangan terhadap suatu itu berarti perintah kepada kebalikan dari yang dilarang tersebut. Demikian anak-anakku untuk kaidah nahi. Silakan kalian pelajari lagi lebih mendalam. Semoga yang saya sampaikan membantu dalam kalian memahami materi kaidah nahi pada mapel fikih kelas 12 semester genap ini. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan dan tetap beribadah, sholat 5 waktu, jangan lupa, dan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan keluarga dan orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.